Halo teman-teman semua. Di video ini, saya, Semara Putri, mau ngajak teman-teman semua untuk bahas bareng aspek perpajakan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta. Nah, selain dibahas di pasal 26 ayat 2 Undang-Undang PPH, objek pajak ini juga dibahas lebih lanjut atau diatur lebih lanjut di PMK nomor 82 tahun 2009 dan juga Perdirjen nomor 52 tahun 2009. Nah, di era globalisasi ini, kita kan dimungkinkan untuk melakukan jual beli harta gak hanya di area domestik, tapi juga bisa dengan pihak yang ada di luar negeri. Pernah gak sih teman-teman terbayang bagaimana aspek perpajakannya? Siapa yang memotong pajak? Siapa yang dikenakan pajak? Atau atas harta apa saja yang dikenakan pajak? Nah, untuk tahu lebih lanjut jawabannya, kita akan bahas semuanya di video ini. Jadi, let's get started! The first one, objek pajak. Nah, objek pajak dari PPH pasal 26 ayat 2 ini adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Nah, tentu saja pihak yang dipotong pajak adalah pihak penjual, yaitu WP luar negeri yang melakukan penjualan atau pengalihan harta tadi. Atau dalam kata lain, yang dipotong pajak adalah pihak yang menerima penghasilan. Sedangkan pemotong pajaknya adalah pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Bisa badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan bisa juga orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris yang melakukan pekerjaan bebas. Juga bisa orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, atas ini, Kepala KPP tempat orang pribadi WPDN tadi terdaftar perlu menerbitkan surat keputusan penunjukan orang pribadi WPDN sebagai pemotong PPH pasal 26. Dan juga kepada WP luar negeri, selaku penjual yang tadi dikenakan pajak, akan diberikan bukti pemotongan PPH pasal 26. Berapa sih tarif pajaknya? Nah, tarif pajaknya adalah sama dengan tarif PPH pasal 26 lainnya, yaitu 20% dari DPP, yaitu perkiraan penghasilan itu. Nah, untuk pengalian atas harta di PPH pasal 26 ini, perkiraan penghasilan itunya adalah 25% dari harga jual. Jadi, untuk menghitung PPH terutang pasal 26 ayat 2 adalah 20% dikali 25% dari harga jual. Atau tarif efektifnya adalah 5% dari harga jual. Adapun kewajiban dari pemotong pajak adalah potong, setor, dan lapor. Pemotongan dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya, disediakan untuk dibayar, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan, tergantung peristiwa mana yang lebih dulu terjadi. Kemudian, pemotong pajak wajib menyetorkan pajak dengan menggunakan nama WPLN paling lama tanggal 10 bulan berikutnya pada kantor pos atau bank persepsi. Jangan lupa, pemotong pajak juga wajib melaporkan pajak yang dipotong kepada KPP paling lama tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan SPT masa PPH pasal 26. Ini adalah kode akun pajak dan juga kode jenis setoran untuk PPH pasal 26 ayat 2 ini, yang nanti akan diinput di SPT masa PPH pasal 26. Dan pajak ini bersifat final. Latihan soal yuk! Ini adalah ilustrasi yang kita bisa gunakan untuk latihan soal. Jadi PT Bagus Arsitektur yang berlokasi di Denpasar, Bali dengan NPWP sekian pada September 2019 melakukan transaksi sebagai berikut. Pada 3 September membayar 3 miliar rupiah atas pembelian mobil dari Smart Ltd yang merupakan residen Belanda. Kemudian membeli lukisan senilai 150 juta rupiah dari Mr. Peter Kavinsky yang berdomisili di Kanada pada 15 September.
pada 19 September membayar lukisan yang dibeli dari Mr. Peter Kavinsky. Selain itu, Adi, pegawai keamanan dari PT Bagus Arsitektur, membeli barang antik gramofon dari Datuk Dalang senilai 58.500.000 dari Malaysia pada 26 September. Aspek perpajakannya adalah sebagai berikut. Dari ilustrasi kita bisa tahu bahwa pihak yang memotong pajak adalah PT Bagus Arsitektur, yaitu pihak pembeli. Kemudian untuk transaksi pembelian mobil dari Smart Ltd, itu yang dipotong pajak adalah Smart Ltd. DPP-nya adalah 25% dari harga jual, sehingga didapatkan 750 juta rupiah. Dikalikan dengan tarif 20%, sehingga PPh yang terutang adalah 150 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi pembelian lukisan dari Peter Kavinsky, pihak yang dipotong pajak adalah Peter Kavinsky. DPP-nya adalah 37.500.000 rupiah. Kemudian dikalikan tarif 20% dan mendapat PPh yang terutang sebesar 7.500.000 rupiah. Maka dari itu, pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat bahwa hal yang perlu diisi pertama adalah nomor bukti pemotongan. Ini disesuaikan dengan bukti pemotongan yang dikeluarkan oleh pemotong pajak. Kemudian di bawahnya adalah identitas dari pihak yang dipotong. Ada NPWP, nama, dan alamat. Di sebelah sini adalah bookpot untuk Smart Ltd, sedangkan yang di kanan adalah untuk Peter Kavinsky. Setelah itu, di tabel ini, kita akan menginput jumlah penghasilan bruto, perkiraan penghasilan neto, dan juga PPh yang dipotong. Disesuaikan dengan uraian nomor 10, yaitu penjualan harta di Indonesia. Kemudian di bawah ini adalah keterangan dari pemotongan, yaitu tempat dan tanggal pemotongan dilakukan, kemudian pemotong pajaknya, dan juga ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, serta dicap dengan cap perusahaan. Setelah membuat masing-masing bukti potong, maka kita harus mengumpulkannya di daftar bukti pemotongan. Ini kita bisa lihat bahwa kedua bukti potong tadi sudah diinput sesuai NPWP, nama, nomor dan tanggal bukti potong, kemudian total nilai objek pajak, dan juga total PPh yang dipotong. Kemudian, kita gabungkan di lembar induk SPT Masa. Di bagian A, identitas pemotong pajak atau wajib pajak, ini akan kita tulis dengan NPWP, nama dan alamat pemotong pajak, yaitu PT Bagus Arsitektur. Kemudian di bagian B, objek pajak, khususnya di nomor 2, PPh pasal 26, di sini kita akan memasukkan jumlah penghasilan bruto dari PPh yang sudah dipotong, yaitu 3.150 juta. Perkiraan penghasilan itu, dan kemudian jumlah PPh yang dipotong, yaitu 157.500.000 rupiah. Ini juga disesuaikan dengan KAP dan KJS serta uraian nomor 10, yaitu penjualan harta di Indonesia. Di bagian lampiran kita di sini perlu mencentang data-data atau dokumen yang kita lampirkan. Nah, sebenarnya sekarang kita sudah bisa melakukan penyetoran pajak menggunakan e-billing, jadi kita tidak perlu SSP lagi. Namun asumsi apabila penyetoran pajak masih dilakukan dengan dokumen fisik, maka SSP yang disetorkan atau dilampirkan adalah 1 lembar, kemudian juga melampirkan daftar bukti potong, dan juga bukti potong sebanyak 2 lembar. Bagian D adalah pernyataan dan tanda tangan, diisi oleh pemotong pajak atau pimpinan perusahaan, yaitu Bagus, kemudian tanda tangan, dan cap perusahaan. Kemudian juga tanggal dari penyetoran, tanggal dari pelaporan SPT masa ini, yaitu tanggal 10 bulan 10 2019. Sedangkan untuk transaksi pembelian barang antik gramofon yang dilakukan oleh Adi, ini tidak dapat dilakukan pemotongan pajak karena Adi bukan merupakan pemotong pajak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan dan tidak termasuk ke dalam kriteria wajib pajak orang pribadi yang dapat melakukan pemotongan pajak. Ilustrasi selanjutnya adalah Ayu, arsitek yang merupakan pekerja bebas, membeli jam tangan mewah seharga 100 juta dari Lara Jean asal Amerika. Ia juga membeli barang antik seharga 10 juta rupiah pada 24 September. Ayu telah terdaftar sebagai pemotong PPh pasal 26. Dan dalam hal ini, Ayu merupakan
subjek pajak atau wajib pajak yang termasuk dalam kriteria pemotong pajak yang dapat melakukan pemotongan PPh pasal 26. Dan dalam keterangan ini, Ayu juga telah terdaftar sebagai pemotong pajak, yang mana berarti Ayu sudah memiliki atau sudah mendapatkan surat penunjukan dari Kepala KPP tempat Ayu tinggal atau terdaftar. Maka dari itu, dapat dilakukan pemotongan pajak atas pembelian jam tangan mewah yang dipotong pajaknya adalah pihak Larajin dengan DPP 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta rupiah, dikalikan dengan tarif dan PPh yang terutang adalah 5 juta rupiah. Sedangkan pembelian barang antik ini tidak dapat dilakukan pemotongan pajak karena merupakan pengecualian, yaitu transaksi yang nilainya 10 juta rupiah ke bawah. Sehingga yang dipotong hanyalah pembelian jam tangan mewah seharga 100 juta rupiah. Sampai sini dulu pembahasan kita terkait PPh pasal 26 ayat 2. Semoga bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching and see you!